Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Joya selaku dosen ampu mata kuliah Big Data, teman-teman yang berbahagia. Baik, kami dari kelompok 4 akan menyajikan, memaparkan hasil kerja kelompok tugas UTS, yaitu penginputan data melalui aplikasi yang diberikan oleh tugas dari dosen. Kami kelompok 4 ada 5 anggota. Yang pertama saya sendiri Utus Tandi, yang kedua Anova Putri, yang ketiga Arlini, yang keempat Ade Kurniawan, dan yang kelima Raja Sidik. Untuk kelompok 4 ini kami juga menggunakan aplikasi SPSS untuk penginputan data yang akan kami nanti jelaskan. Karena kami kenapa memilih SPSS ini, karena yang akan kami sampaikan atau kami paparkan adalah data dari nilai anak-anak siswa. Karena SPSS ini adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistik. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan Anova Putri untuk menjelaskan langkah-langkah penginputan data dari kelompok kami. Anova, silakan. Oke, baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi SPSS lebih lanjut. Nah, setelah kalian mendownload dan menginstal aplikasi SPSS ini, maka aplikasinya akan seperti ini. Selanjutnya, klik 2 kali ataupun klik open. Lalu ditunggu saja seperti ini karena sedang loading. Aplikasi SPSS ini harus menggunakan WiFi ataupun koneksi internet. Jadi, jika laptop kalian tidak terhubung internet, maka tidak bisa menggunakan aplikasi SPSS ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu lebih detail apa itu SPSS. Nah, SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika. Sejak tanggal 28 Juli 2019, SPSS disebut sebagai PASW karena perusahaan ini telah dibeli oleh perusahaan IBM dengan harga visa dengan harga US dollar 1,2 M. SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Nah, SPSS ini bisa dipakai untuk data apapun. Banyak rumus yang bisa kita pakai. Contohnya, dalam kelompok kami, yaitu menggunakan rumus deskripsi statistika, karena yang kita pakai yaitu data untuk nilai anak. Setelah seperti ini, kita tunggu saja, karena ini sedang loading. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi SPSS. Setelah muncul seperti ini, kalian bisa klik close. Lalu, seperti ini dari tampilan dari SPSS. Nah, di sini ada 2 slide ataupun 2 layer. Yang pertama yaitu data view. Yang pertama data view dan yang kedua yaitu variable view. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dulu saya akan menjelaskan data view. Data view yaitu tempat yang akan digunakan untuk kalian yang akan menginput data atau memasukkan data. Nah, dari nomor ini 1 sampai ke bawah yaitu menunjukkan banyaknya responden ataupun jumlah responden. Lalu yang kedua variable view. Variable view ini yaitu tempat untuk kalian nanti akan dipakai untuk menambahkan variabel yang akan kalian pakai. Dari nomor 1 sampai ke bawah ini, yaitu menunjukkan banyaknya variabel yang akan kalian pakai. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan lebih detail mengenai variabel view. Untuk rekan Arlini, saya persilakan untuk menjelaskan lebih detailnya. Nah, untuk bagian variable view, pertama yang harus kita isi yaitu variabel yang akan diinput. Saya akan menginput variabel yang pertama adalah name.
Nama berfungsi untuk memberikan nama variabel. Lalu ada tipe. Tipe berfungsi untuk menjelaskan tipe data yang akan dimasukkan. Nah, selanjutnya ada with. With berfungsi untuk memberikan jumlah karakter yang dikehendaki dalam satu variabel. Lalu ada desimal. Desimal berfungsi untuk memberikan jumlah karakter di belakang koma yang dikehendaki dalam satu variabel. Lalu di sebelahnya ada label. Label berfungsi untuk memberikan sebuah tanda atau label pada suatu variabel string menjadi sebuah nilai yang bertipe numerik agar dapat dilakukan pengolahan data. Lalu di sampingnya ada missing. Missing itu berfungsi untuk menghilangkan sebuah nilai agar tidak dimasukkan ke dalam analisis. Nah, selanjutnya ada columns. Columns berfungsi untuk menentukan lebar kolom pada data view. Semakin besar nilainya, maka semakin lebar tampilan kolom yang ada di data view. Lalu ada align. Align itu berfungsi untuk menentukan rata tulisan dari sebuah variabel. Ada left, right, center. Lalu ada measure. Measure berfungsi untuk menentukan skala data dari sebuah variabel. Nah, di sini kita akan menuliskan nama. Yaitu nama. Nama kita memakai tipe string. Nah, kita lalu width-nya kita memakai 20. Nah, karena kita nama tidak punya angka koma, kita tuliskan desimalnya 0. Nah, labelnya kita tuliskan responden. Lalu values dan missing kita tidak memakai values dan missing, jadi kita tuliskan none. Dan kita memakai kolom 8 dan alik left. Dan measure-nya adalah nominal karena dia berbentuk nama. Lalu yang kedua itu ada UH1. Nah, UH1 ini kita memakai tipe numerik karena tipe ini memakai data angka. Jadi kita memakai tipe numerik. Lalu kita memakai width-nya itu adalah 8. Karena kita tidak memakai angka yang ada koma di belakangnya, kita desimalnya kita tuliskan 0 saja. Nah, lalu labelnya ini adalah kita tuliskan kepanjangan dari UH1, yaitu ulangan harian 1. Kita tidak memakai values dan missing, jadi kita tuliskan non saja. Lalu kolomnya kita memakai 8, dan align-nya itu right. Dan measure-nya adalah scale, karena berupa angka. Lalu data yang ketiga adalah UH2. Tipe yang kita pakai adalah numerik, karena dia berupa angka ya. Lalu width-nya adalah kita memakai 8 saja. Nah, karena kita tidak memakai angka yang ada koma di belakangnya, desimal, maka kita nolkan saja. Lalu labelnya kita tuliskan kepanjangan dari UH2, yaitu ulangan harian 2. Values dan missing kita tuliskan non saja karena kita tidak memakainya. Lalu kolomnya kita samakan saja 8. Dan align-nya right. Dan measure-nya adalah scale karena berupa angka. Lalu yang keempat adalah kita tuliskan UTS. Nah, karena kita UTS ini memakai tipe numerik karena dia berupa angka. Nah, width-nya kita samakan 8, kita memakai width 8. Nah, karena kita tidak memakai angka yang di belakangnya ada koma, kita tuliskan saja 0 saja desimalnya. Lalu labelnya adalah kita tuliskan kepanjangan dari UTS, ujian tengah semester. Ujian tengah semester. Ujian tengah semester. Lalu values dan missing-nya kita nonkan saja karena kita tidak memakainya. Lalu columns-nya 8, align-nya right, dan measure-nya adalah scale karena berupa angka. Lalu yang terakhir adalah UAS, kita tuliskan UAS. Nah, UAS kita memakai tipe numerik karena dia berupa angka.
width-nya kita memakai 8 saja, dan karena nilai-nilai UAS-nya tidak ada bentuk desimal, kita nolkan saja desimalnya. Nah, lalu labelnya kita tuliskan kepanjangan dari UAS, yaitu ujian akhir semester. Skip saja first dan missing karena kita tidak memakainya, kita dan align-nya right, dan measure-nya adalah scale karena berupa angka. Nah, ini jadi karena rekan saya Arlini mengalami kendala jaringan, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke layout data view. Jadi untuk di nama yang pertama ada nama Anjar Suprakti. Dengan nilai ulangan harian 1, 72, ulangan harian 2, 80, ujian tengah semester 72, dan ujian akhir semester 70. Untuk nama yang kedua ada Hoirul Imam. Dengan nilai ulangan harian 1-nya 80, ulangan harian 2-nya 83, ujian tengah semester 76, dan ujian akhir semester 74. Untuk nama yang ketiga ada Alia Lia. Dengan nilai ulangan harian pertama 79, nilai ulangan harian kedua 81, ujian tengah semester 81, dan ujian akhir semesternya 78. 79. Untuk nama yang keempat ada Siti Azizah. Dengan nilai ulangan harian pertamanya 82, ulangan harian kedua 80, ujian tengah semester 81, ujian akhir semester 78. Nama yang terakhir adalah Rahmat Rivaldi. Dengan nilai ulangan harian pertama 78, nilai ulangan harian kedua 72, ujian tengah semester 80, ujian akhir semester 81. Untuk langkah selanjutnya, untuk melihat hasil outputnya, kita klik di pojok kiri atas, ada tulisan file. Kita pilih option yang paling pertama, yaitu new, dan di kanannya akan muncul option 3, yaitu data, sintaks, dan output. Kita pilih option yang ketiga, yaitu output. Untuk mengetahui hasil output dan langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak UU. Ya, terima kasih Mas Raja. Baik,
itu data yang sudah dimasukin oleh kelompok kami, dan kita akan melihat adalah hasil akhir outputnya dengan cara mengklik analis. Ya, di sini nanti di analis akan kita masukin rumusnya juga. Di sana kita akan memakai rumus deskriptif statistik. Nah, di sana juga di deskriptif statistik kita akan memakai yang rumus deskriptif. Ya, kita akan lihat bagaimana analis dari pendataan yang telah kita masukkan. Nah, kita akan muncul seperti ini, dan variabel yang 5 itu akan kita copy dan kita masukkan ke data variabel untuk outputnya. Setelah itu kita klik OK, dan akan muncul hasil akhir yang berbentuk tabel. Nah, untuk hasil akhir analis dari data kami dengan memakai rumus tadi deskriptif itu hanya ada satu tabel hasil akhirnya, yaitu di sini kita bisa melihat hasil akhirnya adalah nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel. Nah, tadi kita sudah memasukkan 5 responden, dan di sini kita bisa lihat jelas ada betul secara valid ada 5 responden. Kemudian variabelnya juga sama seperti yang tadi dimasukin oleh teman-teman, ada ulangan harian 1, ulangan harian kedua, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, ini variabelnya, dan di sana kita bisa melihat nilai minimum dari masing-masing variabel. Ya, di ulangan harian 1 nilai minimumnya ada 72, harian ulangan kedua juga 72, UTS 72, dan UAS 70. Itu di nilai minimum. Kemudian nilai maksimum dari tiap-tiap variabel juga di sana sudah nampak, ya, yaitu nilai maksimal, ya, dari masing-masing variabel dan responden. Jadi di sana akan muncul nilai maksimumnya. Kemudian rata-rata dari setiap label, ya, dari setiap variabel dan dari kelima responden itu akan muncul nilai rata-ratanya. Ya, jelas di sana akan nampak. Jadi sudah menghitung sendiri. Nah, di sana nilai rata-ratanya atau min-nya. Kemudian standar deviasi dari ini juga ada, ya. Setelah tadi di variabel kami masukkan standar deviasinya, di sini muncul ada dari kelima variabel standar deviasinya juga, karena kita nilainya juga berbeda-beda, standar deviasinya juga berbeda-beda, ya. Itu di sini maksimal 4, sekian, ya. Ini hasil akhir atau layout dari penyajian tim kami kelompok 4, yaitu tentang penginputan nilai siswa dengan memakai rumus deskriptif. Jadi di sini hasilnya untuk melihat nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap responden dan variabel. Demikian hasil dari pemaparan kelompok kami kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon masukan dan masukan dari teman-teman semua untuk kelompok kami. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.